Halo semua, pada video kali ini saya akan mereview salah satu puisi karya Chairil Anwar. Sebelumnya, saya akan membacakan sedikit biografi tentang Chairil Anwar. Chairil Anwar lahir di Medan, Sumatera Utara pada 26 Juli 1922. Chairil Anwar adalah seorang penyair dan sastrawan legendaris yang dikenal sebagai tokoh penting dalam perkembangan puisi modern di Indonesia. Chairil Anwar hidup di era penjajahan dan berhasil menciptakan karya-karya yang penuh semangat perjuangan dan kebebasan. Gaya puisi yang unik dan ekspresif membuatnya menjadi salah satu ikon terbesar dalam dunia sastra Indonesia. Lewat karya-karyanya seperti Aku dan Terawang Bekasi, Chairil membuktikan bahwa kata-kata bisa mencerminkan kekuatan jiwa bangsa. Chairil Anwar juga merupakan pelopor dari Angkatan 45, kelompok seniman yang berkontribusi lewat karya mereka di masa revolusi. Meski usianya singkat, ia meninggalkan jejak besar dalam sejarah sastra Indonesia. Salah satu puisi yang akan saya review pada video kali ini ya berjudul Doa, karya Chairil Anwar. Puisi Doa merupakan salah satu karya Chairil Anwar yang lahir pada masa Angkatan 45, sekitar tahun 1943. Puisi ini termasuk puisi modern yang menampilkan sisi personal penyair. Dalam karya ini, Chairil tidak berbicara tentang nasionalisme atau pemberontakan seperti sebagian puisi yang lainnya, tetapi ia menunjukkan sisi spiritual dan kerinduan kepada Tuhan. Puisi Doa menggambarkan perasaan seorang yang sedang benar-benar kosong dan lelah dengan batin. Ia merasa hidupnya gelap, kosong, dan tidak tahu harus pergi kemana. Namun, dalam keadaan sesulit itu, ia tetap menyebut nama Tuhan. Artinya, meskipun hatinya remuk dan dirinya merasa jauh dari kebaikan, Tuhan tetap menjadi tempat terakhir untuk pulang. Isi atau makna dari puisi ini yaitu, dalam puisi ini, Chairil menampilkan sisi dirinya yang paling lembut. Ia menggambarkan dirinya seperti lilin kecil yang hampir padam di tengah kegelapan. Itu simbol bahwa semangatnya sudah hampir habis. Ia merasa kehilangan arah, bahkan merasa hilang bentuk. Tapi pada akhirnya, ia tetap mengetuk pintu Tuhan. Ia sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa menjadi tempat bersandar dan kembali. Doa bagi Chairil bukan bentuk ketakutan, bukan formalitas, tapi bentuk kerinduan. Ia berdoa karena ia butuh damai, bukan karena kewajiban. Puisi ini menyentuh dan sangat jujur. Doa mengingatkan kita bahwa manusia pasti pernah berada di titik paling gelap dalam hidup. Di saat seperti itu, terkadang satu-satunya yang tersisa hanyalah memanggil Tuhan. Puisi ini relevan untuk kita semua, karena sekeras apapun seorang terlihat, pada akhirnya kita tetap butuh tempat untuk kembali, dan Tuhan adalah tempat paling tenang untuk pulang. Sekeras dan setangguh apapun manusia terlihat dari luar, pada akhirnya tetap membutuhkan tempat kembali. Tuhan dihadirkan sebagai tempat ternyaman untuk pulang dan beristirahat dari lelah dunia. Unsur fisik puisi Doa dapat dilihat dari pemilihan diksi yang sederhana namun padat makna. Kata-kata yang digunakan Chairil tidak rumit, tetapi langsung mengarah pada inti perasaan yang ingin diungkapkan. Imaji dalam puisi ini juga muncul melalui metafora lilin kecil yang hampir padam, sehingga pembaca dapat membayangkan kondisi batin penyair. Secara visual, meskipun bahasa yang dipakai sangat minimalis, gaya bahasa metafora ini dominan digunakan untuk memperhalus ekspresi rasa lelah dan kehilangan diri, sedangkan rima tidak disusun secara kaku seperti puisi tradisional, karena Chairil lebih mengutamakan makna daripada pola persajakan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur fisik puisinya lebih mengarah pada kesederhanaan struktur, tetapi tetap kuat secara simbolik. Sementara itu, unsur batin pada puisi ini terlihat dari tema yang mengangkat tentang kerinduan manusia kepada Tuhan dalam keadaan paling gelap. Rasa feeling yang muncul adalah kelelahan batin, keputusan sekaligus harapan untuk kembali kepada sesuatu yang lebih tinggi. Nada dalam puisi ini lembut, pelan, dan kontemplatif, seolah penyair berbicara dengan penuh kerendahan diri kepada Tuhan. Amanat yang terkandung adalah bahwa manusia sekeras dan sekuat apapun pada akhirnya tetap membutuhkan tempat untuk pulang, dan Tuhan adalah tempat yang paling aman dan paling tenang bagi jiwa yang lelah.
Ini menunjukkan bahwa batin Hairil dalam puisi ini penuh kerinduan, pengakuan, kelemahan, sekaligus ketulusan untuk kembali berserah. Nilai estetika dalam puisi ini yaitu puisi ini hadir melalui kesederhanaan bahasa yang justru memiliki kedalaman makna. Keindahannya tidak terletak pada kata-kata yang rumit, tetapi pada cara Hairil menyampaikan perasaannya secara jujur dan tulus, sehingga pembaca dapat merasakan keheningan, keserahan, dan keikhlasan dalam doanya. Nah, itu tadi merupakan review dari salah satu puisi Hairil Anwar yang berjudul Doa. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Dadah.